Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Abang-abang dan kakak-kakak SMP ITB Insan dan seluruh siswa-siswi di Indonesia, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Dan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan hilang selamanya, dan kita dapat beraktivitas kembali ke sekolah seperti biasanya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu ya Ananda. Kita lanjut pembahasan kita pada video pembelajaran ini, yaitu tentang surat pribadi dan surat dinas. Anda mungkin sudah pernah buat surat pribadi ya. Mungkin surat pribadi kepada teman atau kepada ayah, bunda, orang tua kalian. Dan surat dinas mungkin ini sudah pernah kalian lihat ya. Surat dari sekolah, misalnya dari sekolah ada undangan untuk menghadiri pertemuan atau menghadiri rapat di sekolah. Ya, kita lanjut. Apa itu pengertian surat pribadi? Pengertian surat pribadi adalah surat yang dikirim oleh seseorang kepada orang lain untuk keperluan pribadi. Surat pribadi ditujukan untuk individu seperti kerabat, keluarga, teman, atau sahabat. Tujuan berkomunikasi melalui surat adalah untuk memberitahukan informasi pribadi atau individu tersebut kepada penerima surat. Ya, jadi surat pribadi itu isinya tentang keperluan pribadi orang tersebut ya. Misalnya dia mau berkirim surat mengenai kabarnya untuk kepada temannya, atau surat pribadi yang izin tidak masuk sekolah. Ya, jadi isinya sifatnya pribadi ya, Ananda. Ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, tidak disertai dengan kop surat. Yang kedua, tidak memiliki nomor surat. Ketiga, menggunakan bahasa tidak formal jika tujuannya tidak resmi, dan bahasan formal jika tujuannya resmi. Ya, jadi kalau ada juga menggunakan bahasan formal ya pada surat pribadi itu adalah dari surat setengah resmi ya. Nanti kita lanjutkan pembahasannya. Lanjut yang ciri yang keempat, pada salam pembuka dan penutup sifatnya tidak baku. Yang kelima, ditujukan kepada individu. Yang keenam, menggunakan format bebas. Jadi tidak ada format terikat ya. Jadi kalau surat pribadi ini menggunakan formatnya bebas. Ya. Macam-macam surat pribadi. Nah, surat pribadi itu ada dua macam. Yang pertama, surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan. Misalnya surat perkenalan, surat antar kerabat, surat kepada teman, surat kepada orang tua, dan sebagainya. Dan yang kedua, macam dari surat pribadi yaitu surat pribadi yang isinya bersifat setengah resmi. Nah, jadi kalau surat yang sifatnya setengah resmi berarti dia menggunakan bahasa resmi juga, ya. Surat pribadi yang isinya bersifat setengah resmi atau ada hubungannya dengan kedinasan. Misalnya surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk kerja, surat izin tidak masuk sekolah, surat izin cuti, dan sebagainya ya. Jadi ini dia ya, jadi ada juga surat pribadi yang menggunakan bahasa resmi, tapi dia termasuk bagian surat pribadi yang isinya bersifat setengah resmi. Ya. Nah, apa saja atau ciri-ciri bahasa surat pribadi? Yang pertama, menggunakan bahasa tidak resmi atau tidak baku. Ya, sudah paham ya Anda tuh bagaimana bahasa yang tidak resmi atau tidak baku. Yang kedua, menggunakan kata prasa emotif. Prasa emotif di sini menggunakan prasa atau kata yang bersifat ke psikologi atau kejiwaan. Misalnya,
dia mengungkapkan rasa kangennya, rindunya, marahnya, sedihnya di dalam surat. Nah, itu dikatakan prasa emotif. Yang ketiga, menggunakan kata prasa gaul. Jadi ada terdapat kata gaul misalnya sudep ya, super duper, atau mantul, mantap betul ya. Prasa gaul zaman sekarang ya kan, Anda mungkin sudah paham ya bagaimana kata gaul zaman sekarang. Yang keempat, menggunakan kata sapaan. Contohnya ada kata, ya bagaimana kabar ayah bunda di rumah sakit, misalnya kayak gitu. Dik, bagaimana kabar adik di sana? Ya, jadi kata sapaan itu seperti adik, abang, kakak, ayah, bunda, paman gitu ya. Itu namanya kata sapaan. Yang kelima, menggunakan kalimat interaksi ya. Jadi ada kalimat percakapan di dalamnya. Ya lanjut ya. Bagian-bagian surat pribadi. Jadi bagiannya itu ada 3. Awal, inti, dan penutup. Nah, bagian awal itu terdiri dari tempat, tanggal, pembuatan surat, nama penerima surat, dan salam pembuka. Bagian inti terdiri dari paragraf pembuka dan paragraf isi surat. Ya, jadi ada paragraf pembuka dan isi surat. Dan terakhir, bagian penutup. Bagian penutup terdiri dari paragraf penutup surat, salam penutup, nama, dan tanda tangan pengirim surat. Nah, berikut inilah contoh surat pribadi ya kepada teman ya. Jadi ini surat dari Ranti ya. Surat dari Ranti kepada temannya Dian Lestari ya. Jadi di sini ada bagian surat ya. Jadi ada awal, ya, ini bagian ini awal, inti, dan penutup. Bagian awal terdiri dari tempat dan tanggal surat. Kemudian nama nama penerima surat ya, nama penerima surat ya. Ini di sini ada Dian Lestari. Kemudian ada salam pembuka. Ya, jadi bagian awal terdiri bagian surat pribadi itu yang pertama tempat dan tanggal surat, nama penerima surat, dan salam pembuka. Kemudian inti surat, paragraf pembuka ya. Paragraf pembuka biasanya berisi tentang kabar, menanyakan kabar. Kemudian isi dari surat ini ya. Ya, berikut inilah isi surat. Nah, dari Ian sampai tahu kemana ya. Nih. Ini isi surat. Kemudian ada terakhir bagian penutup, ada salam penutup ya. Nih, salam penutup. Wassalamualaikum, salam penutup. Dan tanda tangan pengirim surat. Ini dia bagian-bagiannya surat pribadi. Dan ini contoh surat pribadi setengah resmi. Lanjut kita surat dinas ya, pembahasan surat dinas. Surat dinas. Surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Surat dinas isinya ditujukan untuk keperluan kedinasan, baik itu pemerintah atau swasta. Contoh surat dinas yaitu surat dinas pengantar pemerintahan, surat dinas kesehatan, surat dinas perjanjian, surat dinas kuasa, surat dinas pemberitahuan, surat dinas dari universitas dan sekolah, surat dinas penugasan karyawan, surat dinas undangan rapat, surat dinas pemberitahuan oleh OSIS. Itu contohnya ya. Kemudian apa ciri-ciri surat dinas? Ciri-ciri surat dinas yaitu terdiri dari adanya kop surat dan nama instansi ataupun lembaga. Kemudian adanya nomor surat dan lampiran. Adanya salam pembuka maupun salam penutup. Yang keempat, menggunakan bahasa resmi. Dan yang kelima, adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Bagian-bagian surat dinas. Yang pertama, adanya kepala surat. Kepala surat merupakan bagian paling atas dari surat dinas. Kepala surat terdapat nama instansi, alamat instansi, logo instansi. Kemudian tanggal surat. Tanggal surat memuat tempat dan tanggal surat yang dibuat.
3. Nomor. Nomor surat digunakan sebagai kode identitas suatu instansi dan tahun pembuatan. 4. Lampiran. Lampiran merupakan lembaran tambahan yang berupa dokumen. 5. Perihal. Perihal berisi isi pokok surat dinas. 6. Alamat. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Salam penutup. 10. Nama pengirim. Dan 11. Tembusan. Berikut ini adalah contoh dari surat dinas ya Ananda. Ini ada surat dinas dari kesehatan dan surat dinas dari sekolah. Nah, kita lanjut ke tugas. Nah, supaya kalian paham tentang materi ini, surat pribadi dan surat dinas, kerjakan tugas yang Ustazah berikan ini ya. Langsung tulis jawabannya saja ya, tulis di buku tulis bahasa Indonesia kamu. Ada 10 soal, dikerjakan ya Nanda. Berikut dalil Al-Quran tentang surat ya, yaitu pada surah Al-Alaq ayat 1-5. Terima kasih ya kepada Ananda semua sudah melihat video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan Ustazah mohon maaf bila ada terdapat kekurangan dan Ustazah juga mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang Ustazah buat ya. Demikian video pembelajaran Ustazah, kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.